Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi bersama aku Laras Tahira. Sebelumnya seperti biasa dong, aku mau ngasih salam khas podcast dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Podcast ini selain live dari Instagram, teman-teman juga bisa menyaksikan di platform lainnya. Ada di Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. Giveaway-nya juga masih tetap berjalan. Kita punya e-voucher, totalnya Rp300.000 masing-masing untuk 3 orang pemenang. Jadi satu orang dapat Rp100.000 dan pengumumannya akan kita umumkan di Instagram @partaiperindo di minggu depan. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya di @Partai Perindo. Dan seperti biasa nih, kita akan membahas sesuatu hal atau tema yang menarik untuk di hari ini. Ini berkaitan dengan kamu yang mungkin kepikiran untuk mempunyai usaha sendiri ya. Jadi tema kita untuk hari ini adalah membentuk jiwa entrepreneur di tengah persaingan global. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan tamu spesial kita. Beliau ini adalah Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Olahraga dan juga Seni Kreatif DPP Pemuda Perindo, Mas Muhammad Ilham Firmansyah atau biasa disapa dengan Mas Firman ya. Iya betul. Mas Firman, gimana kabarnya Mas Firman nih? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah. Masuk ke studio podcast Aksi Nyata kelihatan segar sekali ya. Hari ini kegiatannya habis ngapain aja Mas? Hari ini saya habis kejebak macet di Ya. jalan. Hari ini macet luar biasa ya, Luar karena biasa. lumayan mendung. Tadi sudah hujan belum? Belum, mendung. Mendung ya. Mendungnya tanpa udon nggak? Jadi lagu nih. Nah kita kenalan dulu deh sama Mas jatuh sama Mas Firman ya. Kalau ngomongin soal kegiatan sekarang nih lagi sibuk apa aja Mas Firman? Ya saya keseharian lagi kesibukan ya merintis usaha saya saja. Dan belakangan ini saya lagi senang-senang olahraga. Olahraga? Apa Ya. olahraganya? Ya kayak jogging sama workout kecil lah. Oh, workout. Workout di gym? Di gym, kadang di rumah. Oh karena di rumah. Jadi olahraga, bikin usaha. Usaha apa sih Mas Firman? Ya ada dalam jasa transportasi lah. Jasa transportasi. Menjanjikan Mas. Apalagi sekarang kondisi kan sudah mulai normal ya. Normal. Lebih ke macet di mana-mana gitu. Ini transportasinya seperti apa Mas? Seperti misalnya rental mobil, menyewakan mobil dengan supir. Oh lumayan banget kalau itu ya. Apalagi sekarang udah mulai banyak yang jalan-jalan lagi kemana-mana gitu ya. Oke, nah tapi kalau ngomongin soal itu kan kegiatan sehari-hari. Kalau awal mula Mas Firman ini berkecimpung di politik lah bisa dibilang seperti itu. Dalam hal ini adalah Partai Perindo. Partai Perindo. Pada saat itu seperti apa? Sebentar Mas Firman mungkin boleh agak maju lagi nih ngomongnya ya. Di headset saya kayak agak kecil di suaranya ya. Gimana tuh awal mulanya? Exactnya kapan? Kalau awal mulanya sih awal tahun 2022 ya. Oh baru ya? Baru. Oke. Saya sama sekali nol, nggak paham tentang apapun tentang politik. Jadi ceritanya waktu itu ada teman saya, dia sekjen pemuda, namanya Diska. Oke. Diska ini yang bawa saya masuk. Dan dia juga yang bimbing saya di situ, dia yang kasih pemahaman, dia yang kenalin saya dengan orang-orang di dalam situ. Ternyata asik juga menurut saya. Apa sih hal yang menurut Mas Firman asik pada saat itu? Kayak kita di situ kita bisa menyampaikan pikiran kita bisa saling memberi masukan, saling mengisi, kayak kita saling mengkritik satu sama lain. Oke. Oh emang Mas Bram ini orangnya senang berdiskusi gitu Senang ya? berdiskusi. Dulu waktu sekolah, waktu kuliah ngambil jurusan apa Mas? Hukum saya. Oh ya udah cocok lah kalau gitu ya. Hukum, senang berdiskusi ya cocok di Partai Perindo. Pada saat itu di awal 2022 bersama Diska. Waktu itu apa sih hal yang lagi dipikirin banget sama Mas Firman sampai akhirnya kayaknya di tempat ini nih gue bisa nih menyalurkan pendapat gue tentang hal ini nih. Waktu itu isunya lagi apa? Isunya itu jadi ceritanya begini. Awal mulanya itu saya diajak masuk sama Diska kan. Saya masuk, nggak lama setelah saya masuk ada rapat. Oke. Di situ yang saya nol, saya tidak mengerti apapun tentang politik. Saya langsung ikut rapat.
Otomatis bingung dong. Iya. Kita nggak ngerti apapun, tiba-tiba rapat rame orang-orang politik semua. Tapi mungkin saya ada bakat di situ dan Iya. saya bisa mengikuti. Oh, akhirnya nyaman Nyaman, ya, lah. nyaman. Udah mau setahun nih berarti ya? Iya, betul. Udah mau setahun. Dan masuk ke lingkungan Partai Perindo ini, tapi tetap bisa melakukan usaha, membuat usaha itu masih Betul. aman waktunya Masih ya, Mas? aman. Nah, terus kalau ngomongin soal usaha sendiri atau wirausaha atau entrepreneur lah zaman sekarang, anak-anak milenial ini bilangnya gitu ya. Kalau menurut Mas Firman sendiri, udah pasti kan ada modal di situ, harus Modal. ada modal. Selain itu kira-kira apa-apa lagi sih? Sebenarnya nomor satu itu kita tujuan dulu ya. Kayak kita misalnya harus bikin planning, kita itu mau usaha apa. Kan kita nggak mungkin kita punya modal, tapi kita nggak tahu, bingung mau usaha apa. Dan yang kedua, kita harus paham betul dalam bisnis ini entah resikonya apa, entar bagaimana hambatannya untuk menjalankan usaha ini, apa yang diperlukan, itu juga penting. Dan yang terakhir, mental yang jelas. Mental, betul. Berarti jangan takut buat gagal dulu, bener itu Iya. nggak sih, Mas Firman ya? Karena dengan gagal itu kita jadi belajar. Saya pun sudah berulang kali gagal. Waktu itu masih di bidang transportasi juga? Masih, saya pernah gagal besar di situ dan mungkin rugi pun nominal yang sangat besar di situ ya. Apa alasannya? Kenapa Mas Firman tetap memilih di bidang transportasi walaupun pernah gagal? Karena saya pikir walaupun gagal, ketika saya bangkit lagi, kegagalan itu bisa ditutupi oleh keberhasilan saya. Oke. Oke. Nah, waktu itu pemilihannya seperti apa? Kan maksudnya orang-orang nih pasti sekarang yang ingin mempunyai usaha gitu ya, ingin memiliki wirausaha itu, menjadi seorang wirausaha pasti banyak yang mau dipilih gitu, entah itu mungkin dari bidang kuliner atau fashion, karena banyak banget ya Banyak kalau kita banget, sekarang lihat di betul. sosial media, apalagi di zaman digital ini yang semua orang tuh bisa dengan gampangnya mempromosikan dagangannya gitu. Step-stepnya seperti apa sih Mas Firman? Let's say ada seseorang yang pengen punya usaha nih. Aduh, kalau buka sushi, banyak nih udah buka sushi. Ramen banyak, atau mungkin thrift shop. Sekarang lagi rame Thrift banget shop. nih thrift shop. Apa-apa yang harus langkah-langkah yang dilakukan supaya oke deh, apa ya istilahnya, pakem deh, ini deh pilihan gue deh gitu. Biar klop gitu ya. Biar klop. Sebenarnya kalau istilahnya biar klop itu yakin dulu kuncinya. Oh, harus yakin dulu, harus pede. pede dulu. Kalau kita nggak pede, kita kebanyakan berpikir, akhirnya itu stuck di situ. Kita nggak bakal memulai usaha itu. Kayak misalnya kita mau buka warung makan, Ya. oh ini warung makan Padang, kan di Jakarta Banyak, banyak banget iya. warung Padang. Gimana mau laku warung Betul. Padang gua? Kalau kita tidak mencoba, itu kan tidak akan berjalan. Dan ada pepatah juga, rezeki Tuhan akan yang nggak akan kemana. kemana dan Tuhan yang atur. Betul, nggak akan ketukar. Nggak akan ketukar, Iya, betul, iya. iya. Atau mungkin harus punya karakter sendiri kali ya. Misalnya bisa warung jadi. Padang tapi warna-warni gitu kan, belum ada nih gitu. Iya, Tapi Mas Firman juga melakukan terobosan di bisnisnya Mas Firman yang membedakan dengan bisnis transportasi yang lain. ya ada lah. Ada beberapa Ada beberapa, karakter ya. Iya, iya. Dan kita tahu kayaknya perekonomian di Indonesia ini akan bisa naik gitu ya kalau 2-3% orang-orang di Indonesia ini menjadi entrepreneur gitu. Sayangnya sampai saat ini masih 0,08% entrepreneur yang ada di Indonesia ini. Apalagi kalau kita ngomongin sekarang pasca pandemi COVID, di mana orang-orang yang mungkin sempat terpuruk gitu ya, mau mengumpulkan modal juga mungkin ya agak susah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tuh seperti apa sih Mas Firman? Mengatasi apanya nih? Mengatasi gimana caranya membangun mentalnya kembali gitu loh. Kemarin 2 tahun mungkin gak kemana-mana, di rumah terus gitu ya, tapi udah harus tetap menghadapi kerasnya dunia Kerasnya ini dunia. gitu. Nomor satu kuncinya mental ya, ibadah Ibadah. dulu. Nomor satu kita harus kuatkan dengan yang di atas, dan kita yakin dulu dalam situasi tersulit apapun, pasti kalau dengan kita berdoa, kita memohon sama yang di atas, itu kita bisa menghadapi situasi tersulit tersebut. Karena apapun kesulitan kita pasti Allah bantu. Pasti kalau itu hal paling pertama banget Paling ya. pertama. Meluaskan relasi Relasi juga penting. Kalau kita bisnis tanpa punya relasi, kita pun
nggak akan maju bisnis kita. Karena kalau kita punya relasi bisnis atau partner-partner bisnis, kita bisa saling memberi ini koneksi gitu. Misalkan, ini gua ada ini nih buat lu ambil ya. Ada kerjaan begini nih lu ambil ya. Ya gitu kan, kalau kita ada relasi, jadi si bisnis ini kan berjalan terus, nggak jarang redupnya. Cara memperluas relasinya gimana kalau menurut Mas Firman? Masih butuh nggak sih di zaman sekarang ini kita bersikap apa istilahnya ya? Kalau orang-orang mungkin bilangnya menjilat orang-orang yang mungkin jauh lebih sukses dari kita supaya kita bisa kalau anak-anak motor tuh bilangnya towing gitu. Jadi kita ngikutin jalan hidupnya gitu. Sebenarnya kalau bahasanya menjilat jahat banget. Iya, jahat ya. Tapi masih ada nggak sih di zaman sekarang? Ada aja, ada. Dan masih perlu menurut Mas Firman? Sebenarnya yang penting itu menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik. Kita perbanyak teman. Karena dengan kita mempunyai banyak teman, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Mungkin teman kita, dia mempunyai wawasan yang lebih luas dibanding kita. Kita bisa mengambil dari dia. Jadi mencuri ilmu tapi in a good way lah gitu ya. Nggak harus menjilat. Nggak harus menjilat. Enggak, dikit-dikit boleh lah. Iya. Dikit-dikit boleh lah. Iya. Nah di zaman sekarang yang sangat apa istilahnya ya, di zaman era digitalisasi saat inilah, sebenarnya kan memudahkan orang-orang apalagi yang mempunyai usaha untuk mempromosikan lah. Betul. Atau mungkin kita membuat sesuatu yang menarik yang bisa dilihat orang di mana aja dan kapan aja. Tapi ada tantangannya nggak sih di situ? Tantangan dalam promosi banyak. Oh banyak. Apalagi dalam media sosial. Karena kalau di media sosial saingannya itu banyak sekali. Bukannya harusnya lebih gampang ya? Memang ada sisi plus minusnya ya. Plusnya itu ya memang kita bisa menjangkau orang lebih mudah kalau kita menggunakan media sosial. Tapi sisi negatifnya persaingannya ketat di situ. Oke. Berarti itu dia balik lagi di awal tadi, memang harus punya karakter yang kuat banget supaya orang juga notice sama barang dagangan kita gitu ya. Karena bener banget plus minusnya, aku setuju. Minusnya ya kita harus bersaing dengan ratusan bahkan ribuan UMKM yang ada di Indonesia dulu, let's say gitu ya. Belum lagi kalau kita abroad gitu, ke luar negeri yang lebih variatif lagi gitu ya dagangan-dagangannya. Tapi sejauh ini peran pemerintah untuk teman-teman UMKM sendiri sudah seperti apa dukungannya? Kalau untuk saat ini saya apresiasi ya, apalagi untuk Partai Perindo sendiri. Kayak kemarin ada kegiatan bagi-bagi gerobak. Bagi-bagi gerobak. Mie ayam gitu dan itu kan sangat membantu sekali untuk UMKM. Selain itu apalagi nih yang mungkin bisa menjadi masukan dari Mas Firman untuk pemerintah sendiri terkait teman-teman UMKM? Untuk teman-teman UMKM, kalau menurut saya bantuan ini kurang rata. Oh ya? Kurang rata. Kira-kira daerah mana aja? Di luar Jakarta itu masih banyak yang nggak dapat bantuan dari pemerintah. Oh jadi kesannya selama ini fokusnya hanya di Jakarta saja? Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar. Banyak yang tertinggal. Sebenarnya mereka mempunyai sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang mumpuni, tapi karena kurangnya dukungan dari pemerintah akhirnya kan nggak maksimal. Jadi itu ya, masukan dari Mas Firman untuk khususnya Partai Perindo ya. Kalau mau melakukan membantu seperti yang sudah, karena saya juga sempat tahu tuh kayak membantu memberikan gerobak untuk teman-teman UMKM di jalan-jalan gitu ya. Tapi mungkin bisa harus lebih merata lagi gitu. Nah tadi juga Mas Firman berbicara mengenai mental yang harus dibangun oleh teman-teman yang mau mempunyai usaha atau membuat usaha gitu. Nah apalagi kan sekarang persaingan juga sangat ketat gitu ya. Menurut Mas Firman sendiri, apakah pembentukan mental, pelatihan mental seperti itu memang harus dilakukan sejak dini atau seperti apa? Ya memang harus dilakukan sejak dini, karena di usia-usia muda itu usia-usia produktif untuk membangun usaha. Karena jujur aja kalau masih muda kan kita punya pikiran belum kebagi-bagi nih. Kayak misalkan kalau di sini udah ada yang udah berkeluarga, udah kebagi-bagi, udah nggak bakal fokus sama si usaha ini. Jadi untuk membangun mental ya baiknya sejak dini. Apa sih hal-hal yang harus dilakukan untuk pembentukan mental itu sendiri, Mas Firman? Untuk kita membangun mental itu supaya menjadi baik, nomor satu kuncinya ya kembali ke yang saya bilang tadi, ibadah.
Ibadah, rajin-rajin ibadah, Iya. berdoa, dan lihat-lihat orang juga ya, Lihat-lihat, supaya dapat juga pengalamannya. Atau mungkin pengalamannya. bisa berjualan sejak dini Sejak gitu. dini juga iya. Jualan online kan banyak sekarang ya. Apapun itu asalkan halal, kenapa tidak? Kenapa tidak gitu. Iya. Nah, untuk di Partai Perindo sendiri, apalagi khususnya di Pemuda Perindo ya, ada nggak sih program-program yang membantu untuk pembentukan jiwa entrepreneur nih untuk teman-teman yang mungkin kepikiran menjadi seorang entrepreneurship? Nah, program-program ada, ditunggu aja yang masih kita rapatkan. Oh, masih dirapatkan. Untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa follow juga segala sesuatu hal tentang Perindo ya. Iya, betul. Sosial medianya Instagram, Twitter, dan di subscribe juga YouTube-nya gitu. Nah, terakhir mungkin Mas Firman, tips untuk teman-teman khususnya kaum milenial dan juga Gen Z yang lagi nontonin sore hari ini, tips untuk menjadi seorang entrepreneurship yang hebat lah ke depannya seperti apa dan berhasil gitu. Kuncinya jangan malu untuk berwirausaha dan jangan takut. Karena dengan kita berwirausaha, secara tidak langsung kita udah membantu ekonomi kerakyatan, karena kita membantu membuka lapangan pekerjaan. Secara tidak langsung orang yang tadinya tidak bekerja jadi bekerja. Orang yang tadinya kurang terlatih, kalau kita membuka lapangan pekerjaan bisa jadi terlatih. Seperti itu. Bisa membantu orang lain juga. Orang lain gitu juga, ya. betul. Nah, tentunya teman-teman ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia, sangat relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga sekalian nih memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang. Detailnya bisa kunjungin aja website di www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi websitenya di www.partaiperindo.com, atau jangan lupa juga kamu untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa langsung scan barcode-nya di sini. Sudah? Oke. Dan buat kamu yang udah ngasih quotes terbaik terkait dengan tema hari ini, kita akan umumkan 3 orang pemenangnya di minggu depan ya, di Instagramnya @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya sekali lagi di @partaiperindo. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Firman sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga yang dibicarakan tadi bisa memberikan banyak insight buat kamu, terutama buat kamu yang pengen menjadi seorang entrepreneurship ke depannya ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.